Kembali lagi bersama saya, Freda Tuljana. Saya dari Universitas Malahayati. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang os cranium atau disebut dengan tulang kepala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran untuk memahami pelajaran ini dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kedepannya. Baiklah, mari kita mulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu untuk anatomi dasar dari si kepala tersebut. Nah, untuk anatomi dasar dari si kepala tersebut atau dari os cranium dia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada neurocranium, yang kedua ada viscerocranium. Nah, yang pertama itu tadi neurocranium. Nah, neurocranium itu terdiri dari tulang batok kepala dan dasar kepala. Lalu yang kedua ada viscerocranium. Nah, kalau viscerocranium itu terdiri dari tulang-tulang wajah. Nah, lalu apa aja sih tulang-tulangnya gitu? Nah, untuk neurocranium sendiri itu tulangnya ada os frontal, os parietal, os temporal, ada os occipital, os sphenoidale, dan os ethmoidale. Lalu untuk viscerocranium sendiri itu tulang-tulangnya itu ada os zygomaticum, maxilla, lalu ada os nasal, terus juga ada os lacrimal vomer, lalu yang terakhir ada os palatum coca nasalis inferior. Lalu selanjutnya yaitu ada tulang kepala. Nah, tulang kepala ini dia itu bisa dilihat di samping. Nah, tulang kepala atau os cranium itu dibagi menjadi empat. Itu yang pertama itu ada gubah tengkorak. Lalu yang kedua ada dasar tengkorak, lalu ada samping tengkorak, dan yang terakhir ada tengkorak wajah. Bisa dilihat ada gambarnya di situ. Lalu selanjutnya gubah tengkorak. Yang pertama gubah tengkorak. Nah, gubah tengkorak itu sendiri dia itu terdiri dari tiga tulang. Yang pertama os frontal atau tulang dahi. Lalu yang kedua os parietal, tulang ubun-ubun. Yang ketiga ada os occipital, tulang belakang kepala, tulang kepala bagian belakang maksudnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada dasar tengkorak. Nah, dasar tengkorak itu sendiri terdiri dari os sphenoidalis atau tulang baji, lalu os ethmoidalis atau tulang tapis, lalu untuk os cranium tersusun atas satu tulang dahi atau satu tulang os frontal, lalu ada dua tulang ubun-ubun atau os parietal, lalu ada juga satu tulang kepala belakang atau os occipital, lalu dua tulang baji atau os sphenoidale, lalu ada dua tulang pelipis, os temporal, lalu ada dua tulang tapis atau os ethmoidale. Selanjutnya yaitu sutura. Sutura adalah penghubung dari tulang satu ke tulang lainnya. Nah, untuk penghubungnya sendiri dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sutura coronalis yang menghubungkan antara os frontal dan os parietal. Lalu yang kedua ada sutura sagittalis yang menghubungkan antara os parietal yang kanan dan kiri atau dextra sinistra. Lalu yang ketiga ada sutura lambdoidea atau lambdoidalis yang menghubungkan antara os occipital dan os parietal. Lalu yang ketiga ada samping tengkorak. Nah, samping tengkorak itu dibentuk sama tulang apa aja sih?
Nah, yang pertama itu ada tulang pelipis. Lalu ada sebagian tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, dan tulang baji. Lalu untuk tengkorak wajah itu sendiri, nah, untuk tengkorak wajah ini, dia itu bentuknya lebih kecil daripada tengkorak otak yang membentuk rongga mulut atau cavus oris, lalu rongga hidung atau cavus nasi, dan rongga mata atau orbital. Untuk badan-badan rahang sendiri itu tuh terdiri atas os maxillaris atau tulang rahang atas, lalu os zygomaticum atau tulang pipi, ada os palatum atau tulang langit-langit mulut, lalu ada os mandibularis atau tulang rahang bawah. Selanjutnya ada otot-otot wajah. Otot-otot wajah dibagi menjadi 5. Yang pertama, otot pundak kepala. Terus yang kedua ada otot wajah. Yang ketiga, otot mulut, bibir, dan pipi. Yang keempat, ada otot mengunyah, yaitu fungsinya untuk mempermudah kita untuk mengunyah makanan. Lalu yang kelima ada otot lidah. Nah, untuk otot-ototnya sendiri bisa dilihat di samping, yaitu gambarnya. Nah, untuk otot-otot wajah sendiri itu dipersarafi oleh nervus facialis. Nervus facialis yaitu nervus ke-7. Baiklah, selanjutnya yaitu ada anatomi otot wajah. Nah, untuk anatomi otot wajah itu dia dipersarafi oleh nervus facialis. Nah, untuk nervus facialis itu dia itu termasuk nervus ke-7. Nah, yang pertama itu ada musculus occipitofrontalis. Nah, untuk musculus occipitofrontalis ini dia itu fungsinya untuk menggerakkan kulit kepala, menciptakan kerut miring di dahi. Nah, yang kedua itu ada musculus temporoparietalis. Nah, untuk musculus temporoparietalis ini fungsinya untuk menggerakkan kulit kepala. Lalu yang ketiga ada musculus auricularis anterior. Nah, yang fungsinya untuk menggerakkan daun telinga ke depan dan ke atas. Lalu yang keempat ada musculus auricularis superior. Nah, untuk musculus auricularis superior ini, dia itu fungsinya untuk menggerakkan daun telinga ke belakang dan ke atas. Nah, untuk musculus orbicularis oculi, dia ini fungsinya untuk menutup kelopak mata, menekan sulcus lacrimalis, menggerakkan alis mata. Lalu yang ketujuh ada musculus depressor supercilii. Nah, untuk musculus depressor supercilii itu fungsinya untuk menarik turun kulit dahi dan alis dan menciptakan kerutan miring tepat di atas pangkal hidung. Baiklah, selanjutnya untuk yang ke-8 yaitu musculus corrugator supercilii. Nah, untuk musculus corrugator supercilii berfungsi untuk menggerakkan kulit dahi dan alis mata ke arah pangkal hidung dan menciptakan kerut vertikal tepat di atas pangkal hidung. Lalu yang ke-9 ada musculus procerus. Nah, untuk musculus procerus sendiri fungsinya untuk menarik turun kulit dahi dan alis mata. Nah, untuk yang 10 itu ada musculus nasalis yang berfungsi untuk menggerakkan cuping hidung dan hidungnya sendiri. Lalu yang ke-11 ada musculus depressor septinasi. Nah, untuk musculus depressor septinasi ini berfungsi untuk menggerakkan cuping hidung dan hidungnya sendiri. Nah, yang ke-12 ada musculus orbicularis oris. Nah, untuk musculus orbicularis oris ini sendiri berfungsi sebagai menutup bibir sehingga menggerakkan cuping hidung, pipi, dan juga kulit dagu.
klinisnya, yang pertama itu ada cedera kepala. Nah, untuk cedera kepala sendiri itu adalah trauma non-degeneratif non-kongenital yang terjadi akibat ruda paksa mekanis eksternal yang menyebabkan gangguan kognitif, fisik, dan psikososial yang mengakibatkan kelumpuhan dan kematian. Nah, itu apa sih penyebabnya? Nah, untuk penyebabnya sendiri, itu yang tersering dari cedera kepala karena kecelakaan lalu lintas atau KLL yang didominasi dari pengguna pengendaraan motor. Nah, untuk yang bermotor hati-hati. Nah, yang selanjutnya ada perdarahan intrakranial. Nah, untuk perdarahan intrakranial itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang hematom epidural dan hematom subdural. Nah, untuk hematom epidural sendiri adalah perdarahan di ruang potensial antara tabu interna dan durameter. Nah, untuk gejalanya sendiri itu ada apa aja sih? Untuk gejalanya sendiri itu ada nyeri kepala, muntah, kejang, penurunan kesadaran, terjadinya lucid interval dalam beberapa jam, dan terjadinya defisit neurologis berupa hemiparesis koronalateral dan dilatasi pupil ipsilateral. Lalu selanjutnya ada hematom subdural. Nah, untuk hematom subdural ini dia itu apa sih hematom subdural itu? Nah, hematom subdural itu adalah hematom yang terjadi atau perdarahan yang terjadi pada ruang antara durameter dan arachnoid. Nah, untuk gejalanya sendiri itu ada sakit kepala, penurunan kesadaran, mual, muntah, vertigo, papil edem, diplopia akibat kelumpuhan nervus 3, lalu epilepsi, pupil anisokor, lalu defisit neurologis lainnya. Untuk etiologinya atau penyebabnya itu akibat dari robekan dari bridging vein atau robekan pembuluh darah kortikal, subarachnoid dan arachnoid. Nah, selanjutnya itu ada perdarahan subarachnoid. Nah, untuk perdarahan subarachnoid ini, apa sih perdarahannya? Nah, perdarahannya itu terjadi pada pasien cedera kepala yang berhubungan dengan terjadinya laserasi, kontusi otak, dan komplikasi intraventrikular. Nah, untuk gejalanya sendiri itu ada tiga ciri-ciri utamanya. Itu ada kaku kuduk, nyeri kepala, dan bisa didapati gangguan kesadaran juga. Lalu untuk predileksinya atau tempat terjadi perdarahannya itu di antara arachnoid dan piameter, lalu mengisi ruang subarachnoid. Nah, untuk selanjutnya yaitu perdarahan intraparenkim. Nah, untuk perdarahan intraparenkim sendiri apa sih pengertiannya? Untuk pengertiannya itu yaitu perdarahan yang terjadi pada tempat yang dalam basal ganglia, talamus, dan jaringan parasagital. Nah, untuk penyebabnya itu apa sih? Nah, untuk penyebabnya sendiri diakibatkan oleh cedera regangan atau robekan rasional pada pembuluh darah intraparenkim otak. Lalu untuk gejalanya yaitu nyeri kepala akut, penurunan kesadaran, ataksia, lalu peninggian tekanan intrakranial, hemiparesis atau hemiplegia, lalu yang terakhir ada hemisensoris dan pares nervus ketiga. Nah, untuk perdarahan yang terakhir yaitu perdarahan intraventrikular. Nah, untuk perdarahan intraventrikular ini yaitu defisit perdarahan yang terjadi akibat trauma. Nah, biasanya akibat perdarahan sekunder dari perdarahan di daerah basal ganglia dan kontusio. Nah, perdarahan intraventrikular ini biasanya disebut dengan perdarahan intrakranial atau intracerebral. Nah, dia ini perdarahannya ada di tengah-tengah otak. Jadi itu beda dengan hematom epidural dan subdural. Kalau hematom epidural itu ada di perifer dan subdural juga ada di perifer. Nah, selanjutnya saya akhiri untuk materi pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan dan banyak kata-kata yang salah dalam pengucapan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.